Pemeriksaannya kan bukan hari ini aja, mungkin nanti dilanjut lagi. Karena hari ini juga masih pertanyaan masih banyak yang diajukan perihal dari obat yang dikonsumsi, belum kesehariannya gimana, terus dari pola makan gimana. Itu baru beberapa pertanyaan yang masih simpel, belum yang lainnya lagi. Terus kemarin malam udah dicek handphone juga semua sama orang IT-nya biar prosesnya cepat beres. Jadi nanti ditambah lagi, mungkin nggak tahu besok atau lusa nanti dihubungin lagi buat wawancara, atau bukan wawancara, apa dibilangnya, buat diminta keterangan lagi. Tadi berapa pertanyaan di dalam? Di dalam baru 16 pertanyaan, 15-16 pertanyaan. Kita berapa jam tadi di dalam dapat Dari udah sholat Jumat sampai jam sekarang gitu, karena posisinya kan bentar lagi mau nyediain buat tahlilan. Ditunda atau seperti apa sih dari akal ini, mau menunda karena mau ada tahlilan? Enggak, kita kan masih banyak, kalau dikejar sekarang nggak kekejar juga. Jadi emang harus benar-benar sayanya juga press, terus dari pihak ininya juga memaklumi kalau ini hari ke-7 gitu. Kalau besok kan hari ke-8, 9, 10 agak nyantai, mungkin besok bisa dipercepat semuanya pertanyaannya, bisa biar nggak simpang siur nanti kabar berita yang nanti dikemukakan ke masyarakat. Kan cukup melelahkan nggak sih dengan meninggalnya Teteh, akhirnya Ya. begitu panjang juga. Ya cukup melelahkan sebenarnya, cuman ya kita harus kooperatif ya, karena biar yaitu dia nggak jadi teka-teki lagi nanti ke masyarakat, biar almarhum Bunda Linanya juga tenang di alam sana. Jadi kita harus benar-benar ekstra sabar, tabah. Kalau buat saya emang melelahkan, tapi harus gimana lagi gitu. Cuman hari Jumat ini yang bikin sedihnya ya, biasa saya Jumatan disediain baju koko nih, sarungnya ini, uang infak buat ke masjidnya, agak ada kehilangan itu aja sih kalau saya. Biasa hari Jumat Bunda Lina ini pulang Jumatan dikasih air putih biasanya. Jadi ada momen-momen yang tadi pas Jumatan pingin kayak nangis, sesak napas, pingin jerit lah kalau enggak. Cuman ya udahlah, kita berdoa aja gitu aja buat semuanya, biar Bunda Lina diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, biar husnul khotimah. Itu aja. Kang, soal surat kematian dari rumah sakit, apakah sudah diterima oleh Akang atau gimana nih, Bang? Kematian udah ya. Udah diterima, itu ada yang aslinya. Terus tadi juga ya ada pihak rumah dari saya udah ngasih surat kuasa buat ngambil berkas-berkas yang dari rumah sakit yang dibutuhkan buat penyelidikan gitu. Itu kalau misalkan diminta oleh Iki sendiri bersedia mengasihnya, Kang? Kalau Iki minta boleh. Jadi nggak ada tekanan ya? Iya, itu emang Iki atau Neng Putri minta, dipersilahkan. Nah, itu emang ada haknya. Kang selalu kooperatif datang memenuhi pemeriksaan sendiri, Kang. Iya. Dalam arti ini berjuang untuk menegakkan kebenaran juga nggak sih, Kang? Ya, kata saya bilang juga biar saya kooperatif itu karena emang dari kepolisian emang ada tugas dari si pelapor, jadi emang kita harus bantu juga. Kita kalau nggak kooperatif bisa aja kan saya pergi kemana gitu terus ini, tapi saya emang pingin semuanya biar cepat beres, di luar nggak ada gosip atau emang dibilangnya yang berita yang nantinya malah simpang siur, masih jadi digosipin yang nggak bagus atau jadi teka-teki. Kita bantu ke kepolisian biar semuanya cepat beres juga. Memperjuangkan tudingan atas Kang Teddy juga nggak sih selama ini Berita miring. Kalau saya sih nggak fokus ke sana ya, nggak merasa dituding atau misalkan di pelapor melaporkan beritanya begini. Saya nggak ambil ke sana karena emang saya nggak rasa nggak melakukan kesalahan. Jadi kita lihat dari tim tim IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang kemarin dari
forensik sama kepolisian, mereka melakukan tugasnya biar hasilnya cepat. Katanya sih hasilnya sekitar di bawah seminggu bisa bisa beres semua. Kan katanya Karena saya juga pingin cepat biar urusannya beres, bisa fokus lagi ke anak. Kalau ini kan harus ninggalin anak, harus ya ibaratnya waktu istirahat saya juga kadang-kadang ada wartawan, ya saya kasihan juga yang dari Jakarta atau wartawan yang lain yang emang harusnya weekend ini sama keluarga, ini masih ada tugas buat nyari informasi gitu aja. kan katanya sempat ada berita adanya ilmu hitam juga, itu komentar Kang gimana Itu tuh? udah dibahas di kemarin malam, udah banyak yang nanya juga di sini. Kalau saya bilang ilmu hitam saya nggak punya ya. Kalau saya bilangin itu cuman hoax aja, gitu. Tapi Ya sempat itu risih nggak sih, Kang? itu kan apa dari mantan istri ya. Sebenarnya yang jadi masalah itu sekarang intinya sakit, terus apa penyebabnya itu. Jadi nggak ada hubungannya sama ilmu hitam, karena yaitu dia jadi ditambah-tambahin, malah nanti kasihan ke yang lainnya jadi suudon atau buruk sangka, jadi bikin gosip yang harusnya ya fokus aja yang tadi laporin, misalkan pingin ada kejelasan dari kematian almarhum ibunya atau istri saya itu. Kang, ini ada salah satu saksi yang ikut memandikan korban ini ngelihat bekas bekam di bagian punggung itu, apakah pernah dibekam atau Iya, benar. Kalau Itu itu gara-gara itu tanggal pas 31 kita liburan sana, 31 tanggal 31-nya. Dibekam tanggal 31 kan? Tanggal 31-nya. Kenapa sekitaran. Karena emang pusing kan. Kalau Bunda Lina emang senang dibekam. Oh, Ya dari dulu juga emang sering dibekam, tapi bukan itu penyebabnya. Yang saya lihat sih kalau bekam itu kan bikin sehat ya. Jadi jangan bilang nanti kasihan yang tukang bekam atau tukang ini. Jadi kita lihatnya ini nanti hasilnya dari forensik atau dari dokter, itu aja, jangan fokus ke itunya. Jadi Dibekam di mana Kang? Di Garut ya? di Garut, iya, di Garut. Beliau sendiri yang bawa alat bekamnya buat nanti minta dibekam gitu. Kang, pas saat memandikan itu sempat ada keluarga katanya yang teriak untuk dimandikan dulu nih Kang. Itu jadi gini, dulu kan emang saya teriak nggak dimandikan dulu, makanya saya bawa ke rumah. Itu kan tadinya mau dimandiin di rumah sakit Al Islam. Kita konfirmasi lagi, oke, bawa ke rumah. Akhirnya dimandiin di rumah biar semuanya lihat dulu. Takutnya kalau dimandiin di rumah sakit Al Islam langsung dibungkus pakai kain kafan gitu. Jadi Dan kita warga juga sekitar sempat bilang kalau misalkan pas dimandikan di rumah itu sempat jangan dulu dimandikan karena pernah mati suri, itu gimana ceritanya? ya ada beberapa opini atau orang-orang karena dulu Bunda Lina itu pernah yaitu kayak pingsan atau mati suri, terus kayak orang kayak dibilang pingsan terus ini lagi sadar lagi gitu. Oh, jadi kemarin itu kekhawatiran karena takut nanti sadar lagi. Ya, pinginnya semuanya sadar lagi gitu. Jadi orang-orang yang di sana, saudaranya atau saya sendiri berharap ada keajaiban lah misalkan gitu, karena emang nggak ada keluhan sebelumnya. Kemarin Putri juga sempat diperiksa ya Kang? Periksa kemarin sampai jam 11:30, 6 jam lebih. Kang, mantan istri kan juga ikut berkomentar, gimana Iya. Kang, keberatan nggak sih Kang? Kalau itu ya biarin lah ya. Saya sendiri kan nggak pernah ngebahas aib mantan istri. Itu catat aja, nggak pernah ngebahas dia. Dia itu nggak tahu, mungkin masih dendam atau gimana, saya nggak tahu. Kalau Neng Putri kemarin mungkin ditanya pas kejadian, kan ada di sana kejadiannya gimana kronologisnya gitu aja. Kang, nanti pemeriksaan selanjutnya udah dikabarin kapan Kang? Mungkin besok juga ada kayaknya sekitar jam 10-an atau jam 11. Saya udah mandiin dulu si Dede jam 9 rencana gitu. Berarti malam ini tahlilan di rumah dulu apa? Ya mungkin gimana tahlilan dulu? di rumah dulu. Oh iya. Sempat ditanya soal obat-obatan tanpa subsidi. Nah, itu obat-obatan itu Seputar obat lambung atau GERD gitu. Jadi buat asam lambung kayak Protezid
Gitu. Ada banyak itemnya jadi saya nggak hafal semuanya. Ada yang dikemut, ada yang di sirup, ada yang bentuknya kapsul. Jadi lebih dari 7 item kayaknya obatnya itu, dan udah saya serahkan ke kepolisian semua biar mereka mengecek itu. Tentang masalah anak, katanya Iki siap tuh kan untuk mengurus merawat. Itu udah pertanyaan kemarin juga udah sama, sekarang kan akangnya telat. Saya bilang buat ngurus saya, tapi kalau Aiki, Neng Putri atau kakak-kakaknya kakak Ridwan di DPRD nanti mau nengok, dipersilakan gitu. Saya nggak menghalang-halangin karena itu satu rahim kan gitu. Artinya Akang yang mau merawat sapi besar atau? Iya, betul. Saya pasti rawat karena emang yang bikin semangat si Dede sempat kepikiran, waduh ditinggalin ini, taunya punya Lina Junior gitu. Jadi ya itu yang bikin saya semangat, itu aja sih. Gitu. Tahlilan termalam. Malam tahlilan di rumah tadi udah, di Banjaran tadi jam 2. Di Banjaran ditarik agak siang, biasanya Bada Isa, sekarang di rumah. Kapan? Jam berapa nanti? Bada Isa. Karena apa? Ya hari ketujuhnya juga ingin ada di Banjaran juga, di sini juga ada. Di rumah tadi. Di rumah karena saya kalau ke Banjaran kecapean, terus pingin ngedoain juga hari ketujuhnya di rumah gitu ya. Iya. Thank you, Ya, Kang. udah ya. Iya, Kang. Makasih Kak. Assalamualaikum. Salam. Udah kan? Tahlilan ya.